menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga yang disampaikan oleh almarhum Al-Maghfurullah Syekh Jabir, menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada wahyu, ada ilham yang dibisikkan ke telinga ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Siti Aminah radhiyallahu anha. Apa kalimat yang dibisikkan kepada ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Itulah kalimat u'iduhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasidin. Inilah yang biasa juga diamalkan oleh ulama-ulama kita ketika ada ibu yang ingin melahirkan. Ini yang dibacakan supaya anak kita itu terhindar dari gangguan-gangguan syaitan. Sekarang zaman modern, bukan lagi ini doa yang dibaca, tetapi difoto kemudian diposting. Ya. Nah, seharusnya inilah yang kita amalkan ketika anak kita lahir. Ya, dibacakan doa. Nah, kemudian dikasih bapaknya untuk mengazani. Jadi seperti itu. Nah, ketika seorang bapak mengazani anaknya, diniatkan di dalam hatinya, nah, hari ini engkau telah lahir di muka bumi ini, nak. Kalimat pertama yang saya ajarkan kepadamu adalah kalimat-kalimat suci. Saya menaruh harapan yang besar kepadamu, nak. Suatu saat kelak nanti ketika saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap, engkaulah yang akan menuntun saya dengan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu kita seorang ibu yang sering memandikan anak, niatkan di dalam hati kita, nah, hari ini saya mandikan kamu. Saya menitip harapan yang besar buat kamu, nak. Suatu saat ketika tubuh ibu ini sudah terbujur kaku, engkaulah yang akan memandikan jenazah ini. Nah, itu. Kita harus jalin hubungan batin kepada anak-anak kita. Ya, sekarang ini saya pernah mendengar penjelasan seorang ulama. Salah satu programnya Dajjal sekarang adalah bagaimana menjauhkan seorang murid dari gurunya. Bagaimana menjauhkan seorang anak dari orang tuanya. Sehingga proses pembelajaran tidak efektif lagi seperti dahulu kala. Sekarang kita lihat banyak di media sosial, banyak anak-anak yang durhaka kepada gurunya, sudah berani membentak gurunya, melawan signal gurunya. Bahkan baru-baru terjadi seorang anak yang hanya disuruh membersihkan itu rela membunuh kedua orang, membunuh ibunya. Naudzubillah subhanallah. Kenapa saudara? Ini perlu kita kembali tanamkan pendidikan akhlak kepada anak-anak kita. Ya. Oleh karena itu, kita perlu mengambil pelajaran berkah daripada peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah sosok Siti Aminah di dalam kehidupan rumah tangga kita, khususnya kepada kita sebagai seorang perempuan atau seorang ibu. Karena menurut penjelasan ulama, ya, nama ibu Nabi kita Siti Aminah itu sebagai tafarud bahwa orang yang melaksanakan peringatan Maulid akan mendapatkan keberkahan Maulid dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkah nama ibu Nabi kita Siti Aminah akan diberikan ketenteraman dan kenyamanan di dalam kehidupannya. Balik dari sini, pelajaran yang pertama kita ambil, jadilah seorang sosok Siti Aminah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Artinya apa? Setiap kita berada di rumah, kitalah sebagai sosok yang menenangkan suami dan anak-anak kita. Suami dan anak-anak kita merasa nyaman ketika kita hadir di tengah-tengah mereka. Jangan buat suami dan anak-anak kita selalu mau keluar. Gitu ya. Nah, jadilah sosok Siti Aminah. Kemudian yang kedua, ya, yang membantu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya Asy-Syifa. Itu adalah seorang bidan yang bernama Asy-Syifa.
Asyifa dalam bahasa Arab artinya adalah kesembuhan dari segala penyakit. Nah, jadilah sosok penyembuh di tengah-tengah rumah tangga kita. Apapun permasalahan suami kita, apapun permasalahan anak-anak kita, kitalah tampil sebagai sosok yang bisa menyembuhkan duka suami dan anak-anak kita. Jangan kita jadi penyakit buat mereka. Ya. Jangan bikin kita pusing suami kita. Nah, jadilah sosok sebagai asyifa. Kemudian dibantu lagi dengan seorang perawat yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah dalam bahasa Arab artinya pahala. Untuk mendapatkan keberkahan maulid yang kita laksanakan pada hari ini, bagaimana kita menjadi sumber pahala bagi anak-anak dan suami kita. Terkadang saya pernah mendengarkan istilah dari seorang guru, Pak, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak para kaki ibu. Tapi terkadang seorang ini tidak membukakan pintu surganya bagi anak-anaknya. Nah, jadi bagaimana kita berusaha ya menjadi perbendarahan pahala ketika kita berada di tengah-tengah keluarga. Yang paling penting adalah Rasulullah memiliki ibu yang menyusui yang bernama Halimatus Sa'diyah. Menurut keterangan Syekh Muhammad Baqi, Sa'diyah artinya kebahagiaan. Artinya apa, orang yang melaksanakan peringatan maulid sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tidak bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, insya Allah diberikan kebahagiaan, as-sa'adah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-sa'adatu fid darain, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagai sosok seorang ibu dan perempuan atau sosok seorang istri, jadilah kita sebagai sumber kebahagiaan para anak-anak kita dan suami kita yang ada. Artinya tanpa kehadiran kita, kebahagiaan itu tidak sempurna kalau kita tidak ada. Nah, inilah perlu kita tanamkan ya di dalam kehidupan rumah tangga kita, sehingga jadilah rumah tangga kita rumah tangga